Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Novia Dewi Anggasari, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saat ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan terpusat pada guru, bukan terpusat pada anak atau siswa, sehingga anak tidak ada kesempatan untuk mengeksplor kemampuan anak sendiri. Anak menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Dalam modul 1.1, saya belajar tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantoro, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Pendidikan menurut KHD adalah pendidikan yang memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Trilogi pendidikan ing ngarsa sungtulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun keinginan atau semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Filosofi KHD yang sudah saya pelajari: pendidikan yang berpihak pada siswa, pendidikan bertujuan menuntun, pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Anak bukan tabula rasa. Pendidik ibarat petani, pendidikan ibarat taman bermain, dan budi pekerti. Filosofi KHD menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding saya hanya mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu mengubah paradigma teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Praktik baik aksi nyata penerapan filosofi KHD. Praktik baik aksi nyata filosofi KHD saya mulai dengan diskusi dengan teman sejawat dan membuat perangkat pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, dimulai dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mencek kehadiran siswa. Kemudian saya lanjutkan dengan menanyakan kesiapan belajar siswa pada hari itu. Kemudian setelah itu saya memberikan game sederhana yang dapat membantu siswa untuk fokus memulai pembelajaran hari ini. Dan ternyata penggunaan game sederhana ini benar-benar membuat siswa merasa nyaman dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah anak mulai siap dengan pembelajarannya dan terlihat kembali fokus, maka saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan cara pelaksanaan diskusi kelompok hari itu berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian saya memberikan bahan ajar dengan metode sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Saya menyediakan bahan ajar dengan gaya belajar siswa audio, visual, dan kinestetik. Setelah siswa mempelajari bahan ajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, tentunya kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan sederhana, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang merangsang pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Kemudian siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswa secara random. Jadi setiap kelompok ada yang nilainya di atas rata-rata, ada yang menengah, dan ada yang kurang. Kemudian siswa berdiskusi mengenai pembuatan infografis evolusi program atau aplikasi. Siswa di sini dibebaskan memilih aplikasi apa yang akan dianalisa. Siswa bebas menggunakan berbagai macam media dan alat untuk membuat infografis tersebut.
Setiap siswa dalam kelompok saling berkolaborasi untuk menentukan tema yang akan digunakan. Secara mandiri dan kreatif, mereka membuat infografis sesuka hati mereka. Sebagai fasilitator, saya mendampingi, menuntun, dan menjadi tempat konsultasi siswa. Saya menggunakan metode window shopping untuk pembelajaran kali ini, di mana setiap kelompok yang tadi sudah membuat infografis dengan berbagai macam kreasi mereka dalam tanda kutip menjual infografis yang telah mereka buat kepada pengunjung dari kelompok lain. Pengunjung dari kelompok lain tersebut berhak untuk bertanya dan memberikan kritik dan saran dengan infografis yang mereka buat. Hasil infografis siswa yang berkolaborasi dalam kelompok sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dengan percaya diri, siswa menyelesaikan dan memperlihatkan hasil kelompok mereka dalam sebuah presentasi. Hasil dari pembelian infografis yang dibuat setiap kelompok tadi dituliskan oleh kelompok lain pada lembar LKPD yang sudah saya siapkan. Setelah pembelajaran selesai, saya memberikan penguatan dengan hasil infografis yang telah mereka buat. Tentunya setelah pembelajaran selesai, saya harus melakukan refleksi. Ada tantangan yang saya temukan bahwa masih ada siswa yang tidak fokus dengan kelompoknya sendiri, dan juga masih ada siswa yang tidak percaya diri saat melakukan presentasi. Dari tantangan yang ada tersebut, saya menemukan solusi bahwa saya perlu melakukan bimbingan dan pendekatan secara personal. Kemudian, mendampingi kelompok saat pembagian tugas, dan juga terus membiasakan untuk melakukan hal yang serupa, yaitu presentasi, agar siswa terbiasa dan mulai percaya diri untuk melakukan presentasi. Berikut ini testimoni tentang pembelajaran yang saya lakukan oleh teman sejawat saya dan anak didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisamini dari SMA Negeri 1 Karangdowo, rekan dari Ibu Novia Dewi Anggasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Klaten. Menurut saya, pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Ibu Novia sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sudah memperhatikan kodrat alam dan kodrat nyamannya anak. Setiap kali dalam pembelajaran sudah menggunakan game, edukasi, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli dari kelas 11 Do. Saya senang sekali belajar informatika dengan Ibu Novi. Hari ini saya belajar tentang evolusi program. Saya bisa mengetahui perkembangan program TikTok dari tahun ke tahun. Saya belajar juga menggunakan Windows Shopping sebagai metode pembelajarannya. Dan itu menyenangkan sekali. Semangat terus untuk Ibu Novi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tadi kan kita juga berbincang dengan teman-teman dari kelompok lain, di mana kita bisa mengetahui tadi ada yang ambil Instagram, Telegram, terus ada Spotify, Facebook, yang dimana sebelumnya kita mungkin belum tahu ada fitur-fitur seperti itu. Tapi dengan adanya pembelajaran ini kita bisa tanya, ternyata di Twitter ada gini-gini ya, di Twitter caranya gini-gini ya, ada fitur tersembunyi. Terus tadi ada Amanda tanya itu seperti apa, terus kita tunjukin kalau ini seperti itu. Jadi kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang belum mengetahui atau masih awam dengan fitur-fitur yang ada. Nah, untuk pembelajaran ini juga lebih menarik karena tadi kan kita juga membuat kertas-kertas yang gambar-gambarnya menarik, kan kita jadi itu kok gambarnya bagus banget, kita lihat tuh di situ gimana ya. Jadi untuk pembelajaran ini tidak membosankan dan sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena bisa berdinamika langsung sama yang menjelaskan kan temen gitu. Kalau kita ngobrol sama temen kan ngobrolnya lebih enak, terus materinya, ilmu yang disampaikannya juga masuk. Terima kasih, sekian aksi nyata dari modul 1.1 penerapan filosofi KHD. Salam dan bahagia.